Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan minggu ini saya akan awali dengan review sedikit pembelajaran selama bulan Januari kemarin. Untuk kelas 11 ada beberapa siswa yang belum mengerjakan tugasnya. Misalnya kemarin sudah ada kuis passive voice ya. Ini kalau kita lihat SMA masih 16 anak yang belum, TPB 22, TKRC 17, TPC 18, TPA 19. Kemudian untuk tugas yang baru saja kemarin, minggu kemarin, ini membuat rekaman, TP SMA masih 30 yang belum. Kemungkinan kurang dari angka ini ya, karena ini berkelompok. Ini juga belum saya cek. Kisarannya berarti ini 30, TPP 34, TKRC 29, TPC 32, kemudian TPA 33. Ini saya ambil datanya hari Minggu tanggal 31 Januari jam 5 sore. Oke, untuk yang belum mengerjakan silakan segera diselesaikan daripada kalian mempersulit diri kalian sendiri ketika nanti harus sudah naik kelas, rapotnya masih ada nilai yang kurang, jadi belum beres. Oke. Kemudian untuk minggu ini saya sudah siapkan remedial untuk yang kuis passive voice, bisa dikerjakan sesuai jadwal PJJ masing-masing kelas. Kemudian materi untuk minggu ini adalah factual report text. Jadi nanti ada materi, kemudian ada kuisnya. Oke, saya akan jelaskan materi tentang factual report text. Intinya, factual report itu adalah teks atau bacaan yang berisi fakta terhadap satu topik. Jadi factual report teks ini tidak boleh diisi oleh opini atau pendapat pribadi dari penulisnya. Untuk susunannya hampir sama dengan descriptive text. Jadi yang pertama adalah general classification sama descriptions. Jadi descriptionsnya itu banyak, tidak hanya satu, karena merupakan fakta-fakta pendukung dari topik utama atau general classification-nya. Nah, ini hampir sama dengan descriptive text. Bagi yang masih ingat descriptive text, ini ada kata description juga di factual report. Nah, perbedaannya bagaimana? Kita lihat contoh sederhana saja untuk membedakan factual report dengan descriptive text. Kita lihat lagi gambarnya ini. Kalau di factual report, misalnya kalimatnya seperti kalimatnya seperti ini. Elizabeth Lin was wearing a white laboratory coat. Jadi si orangnya ini memakai white laboratory coat, memakai baju laboratorium yang berwarna putih. Itu faktanya, bisa kita lihat. Nah, kalau descriptive text itu akan diisi juga, disisipi oleh opini dari penulisnya. Misalnya, Elizabeth Lin was wearing an ugly white laboratory coat. Nah, di sini ada kata ugly atau jelek. Jelek atau bagus itu kan merupakan opini, karena tidak ada standarnya sesuai masing-masing pendapatnya orang atau penulisnya. Nah, jadi di sini ketika sudah ada opini masuk, berarti itu bukan merupakan fakta, jadi tidak bisa disebut factual report. Jadi namanya kalau ada opininya disebut deskriptif. Nah, teks yang akan kita bahas itu factual report. Jadi nanti isinya hanya fakta-fakta saja, tidak boleh ada opini. Kayak misalnya ini orangnya jelek, kayak gitu tuh tidak boleh, karena itu bukan merupakan fakta, hanya opini saja. Oke, tenses yang dipakai itu apa saja?
Tenses itu bisa dalam bentuk present, past, ataupun future. Masa sekarang, lampau, ataupun masa yang akan datang. Kemudian ini ada sedikit tips kalau kita membaca satu bacaan, apa saja sebenarnya tidak hanya factual report, itu tidak semua kata harus dibaca, tapi cukup pahami informasi apa yang ada di bacaan itu melalui frasa, melalui kata atau keyword. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca dengan lebih cepat. Oke, saya perlihatkan dulu contohnya. Ini artikel sama ya, atas bawah tentang COVID-19. Ini yang membedakan bahwa sudah saya buang beberapa kata yang menurut saya tidak penting. Ini bisa jadi berbeda dengan menurutnya kalian. Jadi untuk mempermudah saja bagian mana yang harus dibaca dan informasi apa saja yang harus kita dapatkan dari satu bacaan itu. Oke, kalau kita baca secara keseluruhan seperti ini, cenderung akan menerjemahkan satu kata per kata atau satu kalimat secara utuh, dan itu lebih banyak membuang waktu. Coba kalau misalnya seperti yang ada di tips ini untuk menentukan keyword atau kata-kata yang penting kita ketahui itu apa aja. Oke, misalnya ada soal dari bacaan seperti ini. Which statement is true based on the text? Nah, statement mana yang benar berdasarkan teks yang disediakan? Oke, kita bisa lihat satu persatu seperti ini dibaca tapi lebih lama. Kemudian misalnya jika kita bisa hilangkan kata-kata yang tidak spesifik, tidak penting, misalnya seperti to be, misalnya ini yang di COVID-19, or seperti ini misalnya hilang, menjadinya kan seperti ini di bawah. Jadi kita bisa langsung lihat di sini COVID-19 itu apa, singkatan dari coronavirus disease 2019. Kemudian ini infectious artinya adalah mudah menular atau mudah menginfeksi. Di penyebarannya cepat kalau disebut infectious. Nah, infectious mungkin beberapa dari kalian belum mengerti ini kata apa artinya. Nah, salah satu tipsnya adalah selain mencari keywords, kalian juga harus mencari arti kata yang sulit. Arti kata ya, bukan satu kalimat harus dipahami semuanya. Jadi kata-kata yang sulit aja dicari. Nah, kalau sudah mulai dihitamkan seperti ini kan akan terlihat kata-kata apa saja yang muncul, kemudian yang sulit itu mana menurut kalian. Oke, sebelum kita bisa menjawab soal seperti ini saya buatkan cara mencari keyword. Misalnya di paragraf pertama, di situ judulnya COVID-19, jadi ini tidak akan geser dari topiknya yaitu COVID-19. Paragraf pertama yang ditulis pertama juga COVID-19. Kemudian is an infectious, ada kata infectious. Kemudian ada kata SARS-CoV lagi, ini apa? Nah, ketika kita sudah punya keyword seperti ini, misalnya SARS-CoV-2 itu apa sih? Kemudian kita lihat depannya, a new virus called SARS-CoV-2. Jadi ternyata SARS-CoV-2 itu adalah nama virus, bukan nama penyakitnya. Kalau penyakitnya namanya COVID. Kemudian Wuhan, China, ini apa? Ini tempat, ada kata identified di sini. Kita masukkan saja misalnya di keyword identified itu. Kemudian ada pandemic di sini, WHO pandemic sudah ada saya tulis. Kemudian kita coba cari keyword di paragraf kedua, misalnya ini respiratory itu pernafasan. Nah, jadi misalnya ini kata sulit, tinggal dicari artinya apa. Ketika kalimat pertama menuliskan tentang pernafasan, kemudian kita tahu di depannya ada kata attack berarti menyerang pernafasan, berarti dia akan cerita tentang apa aja yang diserang si penyakit ini. Terus kemudian kita lihat lagi
Cari kata yang aneh aja nggak apa-apa. Misalnya kata symptom. Symptom. Oke. Symptoms itu artinya gejala. Kemudian ada kata fever, ini demam. Jadi tidak akan jauh dari kata-kata yang muncul di kalimat awal-awal dalam satu paragraf. Fever, kemudian dry cough. Dry cough. Cough itu batuk. Itu kan menyebut masih membahas tentang gejala secara rincinya apa aja gejalanya. Kemudian ada macam-macam itu bisa dibaca ini misalnya ache, sakit, sore throat, sakit tenggorokan, diarrhea, mencret, conjunctivitis ini apa, tinggal di browsing, saya juga belum tahu artinya. Headache, sakit kepala, loss of taste or smell, taste or loss, taste or smell, kehilangan indera perasa dan pembau, misalnya ini. Series symptoms, nah ini muncul lagi symptoms tapi yang lebih serius. Serious symptom. Serious symptomsnya itu apa, yang gejala yang lebih berbahaya atau serius, misalnya shortness of breath. Jadi shortness of breath, short dari kata short ya, shortness itu pendek, breath itu nafasnya pendek-pendek. Kemudian ada chest pain, jadi sakit di bagian dada. Kemudian loss of speech, tidak bisa ngomong. However, many who do not experience symptoms. Nah, meskipun demikian, jadi di paragraf itu di bacaan misalnya ada kata however, berarti itu menunjukkan sesuatu yang berkebalikan. Jadi dari ini sudah tahu ada gejala-gejala seperti ini, tapi ada kata however. Tapi hati-hati kalau ada however itu kebalikannya. Kebalikannya ini apa? Kebalikan dari apa? Kita harus lihat kata-kata di belakangnya. Do not berarti artinya tidak. Tulis not saja, misalnya tidak apa dia, tidak experience symptoms, tidak experience symptoms. Nah, jadi ada juga orang yang tidak menunjukkan tidak mengalami experience, itu mengalami simptom tadi, gejala ya. Nah, seperti itu membacanya, tidak usah setiap kalimat itu harus dipahami, itu enggak, cukup cari kata-katanya saja. Oke, sekarang kita coba part 3 or paragraf 3. Ini ada kata symptom lagi. Symptom. Di situ symptom yang dibahas apa? Depannya ada kata, ada angka. Angka juga cukup penting untuk dicatat. 5 to 6 days, ada 5-6 hari. Simptomnya 5-6 hari to show. Show misalnya ini saya tulis. Jadi butuh 5-6 hari sampai kelihatan simptomnya. However, nah ada kata however lagi, hati-hati. However, kemudian ada kata yang aneh lagi nih, incubation. Bahasa Indonesianya itu inkubasi. Period takes, ada angka kita tulis lagi, 14 days. Nah ini kalau kita lihat seperti ini, dari paragrafnya masih utuh ya. Coba kita lihat dari yang kosong-kosong seperti ini. Ini juga akan kelihatan nih. Day symptom, kemudian incubation 14 days. Incubation 14 days. Jadi kalau kita terbiasa untuk bisa membaca dengan cara seperti ini, hanya mencari kata-kata, itu bisa lebih cepat memahami bacaannya. Incubation 14 days. Kemudian ada
mild. Mild itu artinya ringan, kemudian moderate. Moderate itu cukup parah atau cukup berat. Jadi ini semacam level ya. Kalau mild itu ringan, moderate itu lebih parah lagi. Kemudian ada kata recover. Recover itu sembuh. Hospitalization. Hospitalization berarti hospital, dari kata hospital masuk rumah sakit. Nah, sebenarnya bisa kira-kira juga, walaupun kita nggak tahu persis kata hospitalization itu apa. Ada kata recover. Oke, saya blok dulu recover without hospitalization. Without. Out itu berarti luar, without. Ini artinya tidak dengan. Jadi bisa sembuh tanpa dirawat di rumah sakit. Dengan kondisi apa tadi? Catatannya mild to moderate. Jadi kalau kondisinya ringan sampai moderate itu lebih parah sih, tapi belum parah banget. Jadi masih sedang. Mild itu ringan, moderate itu sedang. Jadi bisa sembuh tanpa hospitalization. Nah, kita tidak perlu kan membaca dari sini semuanya, satu kalimat ini. Kemudian meanwhile, those who experience serious symptoms, kata serious lagi kayak tadi di atas, serious symptoms, have to, harus. Kalau yang serius, kemudian ada kata medical attention. Medical attention itu kalau kita menerjemahin satu-satu di Google Translate kemungkinan munculnya perhatian medis, tapi sebenarnya lebih tepat perawatan medis. Jadi kalau yang lebih serius ya butuh perawatan medis. Kita kan lebih enak membaca keyword seperti ini dibandingkan membaca aslinya. Nah, ini kalau kita membaca, kalau latihannya sih bisa kalian tulis di catatan, di kertas, tapi kalau sudah terbiasa, otak kalian akan berpikir semacam ini. Jadi sudah terpola mencari kata-kata seperti ini. Syaratnya ya sering baca. Kalau tidak sering baca ya hanya tahu tipsnya, tapi kalian tidak akan bisa mengaplikasikannya ketika lihat soal. Oke, kemudian paragraf 4. Virus, kata virus tulis saja spreads, menyebar ya. Menyebarnya lewat apa? Atau melalui apa? Through itu melalui, kemudian ada kata droplets. Nah, karena kalian sudah mungkin sering dengar berita ya, droplets kemungkinan banyak dari kalian yang sudah tahu artinya ya. Droplet, infected people, ada kata infected. Kalau yang kata sudah diketahui tidak usah ditulis, misalnya sneeze itu bersin. Cough muncul lagi seperti di atas tadi, ada kata cough, batuk. Berarti virus, kita bisa baca kalimatnya hanya sesimpel ini. Virus spreads droplets. Virus menyebar, droplets itu cairan yang terbawa, cairan dalam jumlah yang kecil yang terbawa dari bersin dan batuk. Kemudian WHO, Badan Kesehatan Dunia kan, ada kata prevent. Kalau kalian tidak tahu silakan di browsing. Prevent itu mencegah dari apa? Karena yang dibahas COVID ya berarti mencegah dari COVID itu. Kemudian dengan cara apa mencegahnya? Misalnya di situ ada kata washing, mencuci. Apa yang dicuci? Hands. Kemudian apalagi? Ada kata soap, sabun. Jadi cucinya harus pakai sabun. Dan air, water. Kemudian avoiding. Ini avoiding ini apa? Artinya itu hindari. Touch, menyentuh. Ada avoiding face, wajah, berarti jangan menyentuh wajah, avoid face. Kemudian cover mouth and nose,
tutup mulut, hidung. Pas apa? Ada kata sneeze lagi kayak tadi yang sudah ditulis, sneezing and coughing. Jadi pas batuk dan bersin. Ada kata stay at home, kalian pasti sudah tahu ini. Refraining, dikata refraining itu kalau kalian browsing kayaknya sih ini artinya hindari, karena ada kata smoking. Refraining from smoking, hindari merokok. Sebenarnya ya saya juga belum yakin betul bahwa refraining itu artinya hindari, tapi ketika ada kata smoking yang kira-kira itu, hindari smoking. And practicing physical distancing. Physical distancing pasti sudah pada tahu karena sering banget muncul di berita. Oke, jadi ini salah satu cara ketika kita mau membaca dengan lebih cepat tanpa harus satu persatu kalimatnya benar-benar dipahami. Jadi cukup dengan kata-kata seperti ini. Oke, jadi untuk contoh soal ini mana yang betul? Statement mana yang benar? Berarti harus cari satu-satu. WHO consider as pandemic in 2019. Berarti kita harus cari di sini yang tadi sudah keywords-nya. Berarti kalau kita lihat ada di paragraf pertama ini, di 2019 kita cek lagi di bacaannya. 2019 itu ada apa? Apakah ini tentang WHO yang mengatakan pandemik? 2019 kita lihat ada di Wuhan. Ini kan kalimatnya ini nih, saya blok. Nah, oke, sampai sini. Jadi ini tidak mengatakan pandemik di sini karena tidak ada kata pandemik satupun. Jadi 2019 baru ketahuan first identified in Wuhan, China, baru diketahui. Berarti ini salah. Kemudian nomor 2, virus is only spread in Wuhan, China. Apakah hanya ada di China? Kita lihat kata spread. Tadi ada kata spread di mana ini? Oke, cari widely spread misalnya. Ini berarti masih kurang tadi ya. Spread over many countries. Many countries, banyak negara. Berarti ini tidak hanya ada di Wuhan, China. Berarti ini salah. Kemudian yang C, virus is firstly found firstly in Wuhan, China in early 2019. Kita coba cek lagi. Ini masih bahas tentang Wuhan, berarti ada di paragraf pertama. Kalau kita sudah punya keywordnya, cepat nyarinya. Di 2019 apa yang terjadi? Kita lihat kalimat ini. Oke, di 2019 itu ketemu di Cina, ya benar. Ini sama ya. Firstly, di sini juga ada kata first identified. Tapi di sini kita harus jeli juga. Ini salah satu soal yang bagus itu seperti ini, ada jebakannya. Di sini in the end of 2019. Sementara di sini early. Early itu awal, end itu akhir. Berarti ini salah. Harusnya in the end. Ini malah in early. Berarti tinggal satu terakhir ini. Berarti yang benar dari soal ini, statement yang true adalah yang D. Kita coba lihat dari kata symptoms, ada kata people experience. Kita sudah menuliskannya tadi, ada kata symptom, kita cari aja symptom experience. Nah, mulai kelihatan di paragraf 2 ini. Di situ all infected people experience illness symptom. Bener apa enggak ini?
Oke, kita cek lagi. Ada kata however tadi ya, hati-hati. Note, there are many who do not experience symptom. Berarti tidak semua orang experience symptom. Ada kata not-nya di sini sudah kita tulis juga. Berarti D juga ternyata salah. Berarti dari pernyataan ini A, B, C, D tidak ada yang benar ini. Nah, ini berarti soalnya salah. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi saya tidak mau berpendapat ya, Pak ya. Saya juga nggak sadar bahwa ini soalnya ternyata salah semua. Padahal yang ditanyakan yang true gitu. Oke, cara membaca dengan keyword seperti itu lebih cepat jika terbiasa. Oke. Kalau nomor 1, WHO consider COVID-19 as pandemic. Benar, ada di sini. Kita lihat WHO pandemic. Di sini WHO pandemic, tapi tidak di tahun 2019, di sini tahun 2020. Oke. Jadi ini pertanyaannya salah. Apa bisa terjadi seperti itu? Bisa, karena orang juga yang membuat soal tidak selalu benar ya, kadang-kadang juga tidak teliti, tidak jeli seperti itu. Okay, that's all I can say. If you have any questions, you may just text me in WhatsApp. Langsung saja kalau pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Karena kalau di Classroom biasanya tidak selalu notifikasinya muncul. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.